Kejadian sebagai pondasi bagian 2, ya. Di mana kita sudah mempelajari pada hari Sabat yang lalu tentang penciptaan sebagai pondasi bagian yang pertama, ya. Sebagaimana ayat hafalan kita dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan melalui ayat ini kita boleh mengambil pengertian, sesungguhnya alam yang ada di sekitar kita sebenarnya tanpa kita sadari, atau kalau kita seorang peneliti, kita mau selidiki dari rumput-rumput, dari bunga, dari pepohonan dan gunung segala macam, kita boleh mengetahui bahwa sesungguhnya di balik semua yang ada di lingkungan kita, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui alam semesta ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa di balik semua ini pasti ada sang kreator atau seorang pencipta. Ya, saya pernah baca satu buku yang berjudul tentang astronomi. Saya dapati seorang astronomi berkata seperti ini. Ketika mereka sudah tiba di penelitian mereka di luar angkasa, mereka melihat semua planet-planet bergantungan tanpa ada topangan satupun antara satu dengan yang lain. Ya, ketika dia melihat bulan mengelilingi bumi dan bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari, dan dia melihat planet-planet yang lain juga melakukan hal yang sama, dan dia melihat bahwa kesemua planet ini tidak ada bertubrukan antara satu dengan yang lain. Padahal waktu planet ini sudah ada hampir ribuan tahun. Tidak ada yang bertabrakan antara satu dengan yang lain. Dia terkesima dan mengambil hikmat dari penglihatan dari semua penelitiannya, dan dia mempunyai satu keyakinan di balik semua pelajaran yang dia lihat melalui astronomi ini, padahal dia tadinya adalah seorang orang Rusia. Dia tidak percaya adanya Tuhan, dia seorang ateis. Tetapi melihat kejadian itu, dia percaya bahwa di balik semua planet-planet yang ada pasti ada kreator, pasti ada pencipta, pasti ada yang membuat bumi itu dan planet-planet itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Ada yang membuat aturan. Dan peneliti ini, astronomi ini mulai yakin bahwa sesungguhnya ada Tuhan di balik semua ciptaan alam semesta ini. Itulah ayat hafalan kita diingatkan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya pada tahun-tahun yang silam, pelajaran tentang baik itu para ilmuwan, para penggali ilmu pengetahuan, sesungguhnya pada mulanya mereka ilmu pengetahuan mereka itu selalu dicondongkan dengan Alkitab. Ya, dengan Alkitab. Bila mana kita membuka pelajaran kita di dalam pelajaran kita Sabat petang, banyak para pemikir besar diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Sebagai hasilnya, sains modern lahir, seperti Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, dan ilmuwan besar lainnya percaya bahwa karya mereka menyingkapkan lebih banyak lagi tentang hasil karya Tuhan. Dari sini kita boleh mengetahui bahwa setiap peneliti pada waktu di zamannya Isaac Newton ini, mereka menyingkapkan lebih banyak tentang hasil karya Tuhan. Artinya bahwa mereka selalu
mencocokkan ilmu pengetahuan mereka dengan Alkitab atau dengan karya Tuhan sebagai pencipta. Tetapi belakangan ini kita mengetahui bahkan setelah ada revolusi Prancis, ilmu pengetahuan itu berpindah, yang tadinya sesuai dengan Alkitab, sekarang sudah dipengaruhi oleh sistem materialisme, ya, seperti revolusi Prancis ada seorang peneliti yang bernama Charles Darwin. Dia dalam bukunya On the Origin of Species, ya, species. Sejak saat itu sains semakin menjauhkan diri dari pondasi Alkitab. Ya, dari zamannya revolusi Prancis lah mulai orang-orang para ilmuwan mulai menjauhkan diri dari pondasi Alkitabiah. Ya, dan pada ujungnya mereka kepada penafsiran ulang kisah kejadian yang radikal. Ya, jadi melalui penelitian-penelitian modern yang sudah menyimpang, itulah sebabnya banyak kita dapati pelajaran-pelajaran waktu saya SMP sekitar tahun 90-an, kami sudah mempelajari tentang teori evolusi. Nah, kita mungkin pernah mempelajari teori evolusi, tapi belakangan ini sudah mulai tidak ini lagi, tapi masih ada dipelajari oleh sebagian orang. Ya, pelajaran ini bila mana kita dapati agak bertentangan, bahkan sangat bertentangan dengan prinsip Alkitabiah. Inilah yang perlu kita diskusikan pada hari Sabat ini, di mana ilmu pengetahuan telah mempengaruhi bagaimana pandangan manusia tentang Alkitab itu sendiri. Ya, itu sebabnya judul pelajaran kita Kejadian sebagai pondasi bagian 2. Dan di mana belakangan ini dan mungkin di waktu-waktu yang silam ada berpandangan bahwa ini bumi kita adalah bumi datar, ya. Ini juga diteliti oleh para ilmuwan sebenarnya, dan mereka seringkali mencocokkan ini dengan Alkitab, di mana nats Alkitab yang mendukung mereka selalu cocokkan, ya, karena barangkali para ilmuwan ini juga seorang Kristen, kebanyakan, ya, kebanyakan Kristen juga barangkali, ya, sehingga mereka mencocokkan dengan Alkitab, ya, di mana dikatakan bahwa bumi ini datar. Mereka mengutip ayat-ayat seperti Wahyu 7 ayat 1, ya, di mana ada dikatakan 4 mata angin di sana, ya. Ya. Ya, ada 4 penjuru mata angin. Bahkan ada juga yang berpandangan bahwa Alkitab Ayub juga seperti meyakinkan bahwa bumi ini datar, di mana bumi ini datar dan ditopang, ada penopangnya, ada gantungannya. Tetapi bila mana kita mempelajari lebih dalam, apakah sesungguhnya demikian? Kitab Ayub sendiri walaupun menjelaskan seperti seolah-olah bumi ini ada topangannya, di dalam Ayub 26 ayat 7 dikatakan bahwa kitab Ayub juga menjelaskan bahwa bumi tidak bergantung pada apapun. Ya, kita harus memperhitungkan bahwa banyak dari ungkapan ini menggunakan ungkapan puitis. Ya, ini pandangan-pandangan yang sedang terjadi sekarang ini menentang tentang ajaran-ajaran Alkitab. Penciptaan dalam kitab-kitab kuno juga mulai mempengaruhi, di mana dikatakan ketika ada penelitian arkeolog di Mesir, ditemukan bahwa air bah sudah lama, dan di sana didapati ada satu tab, ya, satu tab dikatakan, ya, atau scroll, ya, bahwa penciptaan dunia ini dijelaskan di sana seperti ini, ya. Dan yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah memang Alkitab dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Mesir kuno, ya,
Mungkin ini yang perlu kita diskusikan nanti. Dan juga bila mana kita mempelajari sains dan teknologi, apakah seringkali sekarang ini kan kita dapati sains dan teknologi ini seolah-olah bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Apakah memang demikian? Ya, kalau sains katakan bahwa bumi kita ini pecahan dari matahari, kemudian jutaan, triliunan tahun kemudian berubah menjadi bumi, dan ada manusia di dalamnya sesudah triliunan tahun. Apakah memang benar demikian? Ya, tetapi pelajaran kita pada saat ini dijelaskan bahwa bumi ini sesungguhnya melalui Alkitab kita boleh mengetahui dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah dan melalui hasil karya ciptaannya maka kita ada di bumi yang luar biasa ini, ya. Mungkin sampai di sini barangkali ada tambahan dari saudara-saudara sekalian biar diskusi kita hidup. Boleh disampaikan saudara-saudari yang lain. Ada saudara Glenn, ada FJ ini, ada B. Mungkin karena nggak kelihatan ininya. Boleh disampaikan saudara yang lain. Kita saling berbagi melalui kebenaran firman Tuhan. Boleh saudara Glenn ditambahkan pelajaran kita? Kalau dari saya, judul dari Sekolah Sabat ini kan Fondasi Penciptaan sebagai Fondasi. Dari judul saja sudah bilang penciptaan fondasi. Penciptaan ini tertulis di Alkitab. Jadi kalau saya pribadi mau belajar dasar semua, karena Tuhan di ayat lain bilang, pelajari segala sesuatu, ambillah yang benar. Bahkan kita disuruh belajar Tuhan kepada semut, kepada lain-lain. Artinya saya kalau mau belajar sesuatu yang lain harus mendasarkan ke Alkitab. Bukan saya cari ilmu yang lain terus jadi dasar mempelajari Alkitab. Ya, termasuk juga kita belajar Sekolah Sabat ini. Menurut saya begitu. Karena ini kan ditulis oleh orang, disetujui oleh pimpinan gereja kita, komite, berdasarkan analisis semua yang pendeta bilang. Tapi apapun itu tetap dasarnya tetap Alkitab. Sebagaimana judulnya, penciptaan sebagai fondasi. Dari awal ini memang kalau penciptaan ini runtuh, fondasi ini runtuh semua. Gitu. Jadi langit menceritakan apa judulnya tadi? Pekerjaan tangannya, cakrawala menceritakan, itu kan dia punya judul. Jadi saya pikir setiap ayat dalam Alkitab menceritakan fakta dari semua alam semesta, termasuk semua teori, semua ilmu, semua pola pikir yang dibangun manusia itu sendiri setelah melihat setiap ciptaan. Begitu. Apakah dengan teorinya semuanya itu termasuk sampai yang tadi? Tapi Alkitab menceritakan. Kalau tadi ada pendeta sempat singgung tentang bilang kalimat dalam Alkitab berbentuk kiasan, puitis, ada yang mencerita fakta hari ini dan masa depan. Alkitab kan begitu. Yesus berbicara hari itu tapi berfungsi juga untuk akhir zaman. Daniel juga begitu. Begitu juga dengan yang ini. Tapi sebenarnya tidak bertentangan. Nah, satu hal yang penting, kalau dia bersifat puitis, berarti dia menceritakan sebuah
sesuatu yang cocok ya, bukan berbeda. Contoh puisi kalau bilang alangkah indahnya bagaikan cahaya di pagi hari. Itu tidak menceritakan sesuatu yang gelap. Sesuatu yang jelas kelihatan berarti. Kalau puisi menceritakan begini, harum semerbak seperti bunga di taman. Berarti dia sedang menceritakan sesuatu yang indah, yang membuat orang nyaman di pandangan mata dan hidung dan dalam penciuman. Bukan terbalik. Gitu, mungkin kurang lebih saya di situ dulu pandangan saya. Baik, terima kasih Bang Glenn. Boleh share Denny? Kita berdiskusi di saat ini, boleh berbagi Bang? Pertanyaan ini pendeta atau tanggapan? Pertanyaan. Tambahan aja Bang, jangan langsung pertanyaan. Tambahan lah berdiskusi kan, langsung pertanyaan nanti. Ini kan baru hari Boleh. Minggu, toh hari Minggu. Ya Bumi boleh, datar. langsung aja. Semua aja kita bahas. Nah, saya cuma mau bertanya Oh gimana Bang? konteks bumi datar ini karena hari Minggu ternyata dikasih berarti agak penting ini mau dibahas sebenarnya. Kalau memang menurut Advent ini tidak penting, kenapa mau dibahas? Iya benar. Dah? Baru kalau benar, saudara-saudara baca di keterangannya dalam Wahyu Iya. 7 ayat 1 dan 20 ayat 7 dan 8 jelas sekali di situ dibilang, ya. Iya Bang. Tapi dianggap kiasan. Tuh. Itu yang Glenn bilang tadi. Iya. Jadi itu serupa penjuru, 4 penjuru itu bagaimana pendeta? Kalau saya sebagai orang awam, Oke. kalau dia kiasan, apanya yang benar maksudnya? Kalau dia kiasan 4 penjuru, yang betulnya apa? Kalau itu kiasan, yang betulnya apa? Baik, kalau kita mempelajari kitab Wahyu memang ini dikutip-kutip mengarah ke sana seperti itu ya. Tapi perikop kitab Wahyu pasal yang ke-7 itu tentang orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ya, saya akan bacakan Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup dari darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya, bila mana kita menyelidiki sedikit tentang kitab Wahyu, seringkali bumi ini dibagi, ya, dibagi atas 4 bagian. Ya, kalau di kita sering kita membaginya, ada juga sebagian orang membagi 4, ada yang membagi 3. Tapi di sini dikatakan ada 4 menahan 4 angin bumi, ya, kepada keempat penjuru bumi. Ya, sepertinya kalau kita melihat di sini tidak ada disinggung tentang bumi datar sebenarnya ya. Kalau kita melihat dari ayat ini sebenarnya, atau mungkin ada tambahan deh. Ya saya. Pendeta, Iya.
ini ayat ini di Wahyu 7 ayat 1 dan 20 ayat 7 dan 8 di pertanyaan di hari Minggu itu, apakah konteks ayat-ayat ini lebih penting lagi? Apakah ayat-ayat ini mengajarkan bumi ini datar? Itu yang penting. Apakah ada hubungan ini Wahyu 7 ini menggambarkan bahwa bumi kita bukan bulat, datar. Itu yang saya mau nanya. Gitu. Oke, maka sesungguhnya ini kan bukan teori dari kita, cuman ini dari luar disangkut-sangkut pautkan dengan ayat Alkitab. Tapi bila mana kita mengkaji ayat itu pun sebenarnya tidak cocok mendukung untuk bumi datar, kan seperti itu, Bang. Tapi ini kan teori datangnya dari luar untuk membenarkan diri bahwa bumi ini datar, seperti itu, Bang. Tapi ini bukan ini yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, termasuk kita. Ini yang kita hadapi, ajaran-ajaran seperti ini. Ya kan? Mereka membenarkan ajaran mereka dengan mengutip ayat ini. Tapi bila mana kita mau mengkaji ayat ini, sesungguhnya ayat ini tidak mendukung. Iya, seperti itu, Bang. Atau mungkin ada tambahan deh dari saudara-saudara yang lain. Karena di dalam Yesaya 40 ayat 21 dikatakan, dan 22, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu beritahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya. Ya seperti itu, Bang. Kalau kita sebenarnya ayat yang lebih jelas, yang lebih pas mendukung tentang bumi itu ada di Yesaya 40 ayat 22 bahwa dikatakan bumi ini bukan datar tetapi bulat. Itu mungkin tambahan dari saya, Bang. Atau ada tambahan dari saudara-saudara sekalian? Saudara Brenner, barangkali ada tambahan pelajaran kita? Ya, kalau ditanya tentang bumi itu bulat atau datar, dan 4 mata penjuru, sekarang ini ada yang namanya kompas. Kompas itu juga menunjukkan 4 mata arah, utara, selatan, barat, timur. Tapi itu tidak menyatakan bahwa bumi itu datar, itu hanya menunjukkan arah, 4 mata arah yang berbeda. Kalau bumi itu bulat atau datar, ini contoh yang real yang saya alami di pekerjaan. Saudara masih ingat waktu beberapa bulan yang lalu, hampir seluruh bank di Indonesia, hampir seluruh bank di Indonesia mengalami kerusakan, gangguan, yang disebabkan salah satu satelit Palapa milik Telkom hilang di peredaran. Nah, satelit itu banyak. Jadi kayak Indosat punya satelit Palapa C1, C2, C3, C4. Nah, itu di atas itu, di satelit itu dikontrol oleh yang namanya stasiun bumi. Jadi salah satu stasiun bumi itu ada beberapa, di Eropa ada, di Amerika ada, di Rusia ada. Salah satunya di Indonesia juga ada. Kenapa perlu stasiun bumi? Untuk mengontrol ribuan satelit yang ada di ruang angkasa. Kalau tidak dikontrol nanti akan satu hilang seperti kemarin atau bertabrakan. Nah, itu harus dikontrol oleh yang namanya stasiun bumi. Kenapa harus banyak stasiun bumi ditempatkan di beberapa tempat di dunia ini? Karena pada saat bumi itu bulat, satelit berada di daerah sebelah sini, stasiun bumi yang ada di belakangnya tidak bisa mengontrol satelit yang ada di belahan dunia yang berbeda. Makanya pada saat bumi itu berputar, satelit itu berputar, dia tidak bisa mengontrol yang di Rusia, katakan tidak bisa mengontrol satelit bumi yang ada di ruang angkasa, mungkin di Indonesia yang bisa mengontrol.
Itu sebabnya stasiun bumi yang ada di Jatiluhur, yang punya Indonesia, itu mengontrol semua ribuan satelit, bukan hanya untuk satelit Indonesia, tetapi semua jaringan satelit yang ada di dunia, baik dari perusahaan AT&T di Amerika, atau perusahaan apapun, itu menyewa stasiun bumi di Indonesia. Begitu pula dengan stasiun bumi kita, satelit kita, jika berada di belahan dunia yang lain, dan kita tidak bisa kontrol, kita minta orang lain, stasiun bumi lain untuk mengontrol satelit kita agar tidak hilang di belahan bumi yang berbeda. Kalau misalnya bumi kita itu datar, kita tidak perlu banyak stasiun bumi yang harus kita bangun. Cukup stasiun bumi satu, karena mereka hanya ada kan di atas kita saja. Tidak ada di belahan dunia yang berbeda. Itu real yang saya alami di pekerjaan yang membuktikan bahwa bumi kita itu adalah bulat. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Bang. Luar biasa. Ya. Tetapi memang inilah yang kita hadapi sekarang, adanya ajaran yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Tetapi dengan sains dan teknologi sekarang, melalui kesaksian Saudara Brenner, jelas, ya, itu jelas dan real. Dan sebenarnya, bila mana juga kita pelajari, bahwa Alkitab juga menyatakan ribuan tahun yang silam melalui Nabi Yesaya tadi sudah disampaikan bahwa bumi ini bulat. Tapi kenapa organisasi kita menyampaikan ini? Karena kita sedang menghadapi di mana adanya ajaran-ajaran yang mengutip-utip sedikit-sedikit ayat untuk membenarkan ide-ide mereka. Seperti itu barangkali. Dan juga tentang kisah penciptaan kuno. Ya, pelajaran kita juga disinggung dengan penciptaan kuno. Ada beberapa kitab-kitab kuno mengatakan bahwa penciptaan manusia, seperti orang Batak, mereka punya kitab, mereka percaya bahwa manusia itu turun dari langit. Ya, seperti itu. Dan mungkin beberapa daerah atau suku yang lain juga mempunyai satu sejarah atau silsilah. Tapi orang Batak sendiri tidak bisa mempertahankan bahwa sesungguhnya manusia itu turun dari langit. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada dasar. Tapi bagi kita sebagai umat Tuhan, Alkitab jelas menyampaikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Ya. Makanya dikatakan dalam pelajaran kita bahwa Kejadian pasal pertama dan kedua itu adalah pondasi atau dasar daripada pelajaran kita tentang doktrin Alkitab. Ya, sehubungan dengan penciptaan dan kitab-kitab kuno, mungkin karena kita dari suku yang berbeda, mungkin barangkali ada saudara yang pernah membaca satu silsilah di suatu suku tertentu, bagaimana terbentuknya bumi dan bagaimana adanya manusia. Boleh saudara sekalian untuk berbagi dengan kita. Boleh disampaikan saudara sekalian? Pendeta, saya cuma mau tanya, apakah memang ada ribuan satelit di angkasa? Baik, saudaraku yang kekasih, karena saya tidak bagian dari satelit ya, tapi kalau kita mempelajari sedikit katanya, saya pernah pelajari bahwa bumi kita satelitnya bulan. Tapi boleh saya tanya juga, karena ada di sini Bang Brenner yang lebih tahu lah tentang satelit. Bagaimana Bang? Boleh berbagi dengan kita? Karena Bang Brenner ini di bagian komunikasi. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi umat-umat Tuhan ya. Terima kasih saudara Brenner tadi sudah Oke. Satelit yang dimaksud itu adalah satelit telekomunikasi. Itu pun banyak macam satelit. Itu di sekarang ini ada data, sebentar saya buka. Ada sekitar 12.000 lebih satelit di luar angkasa milik dari berbagai perusahaan. Indosat sendiri punya 8 satelit. Telkom sekitar 40 satelit. BRI pun punya 2 satelit baru diluncurkan kemarin. Indonesia saja udah punya sekitar hampir 60 sekian satelit di dunia, di Indonesia.
belum negara-negara yang lain. Ada sekitar berapa ribu negara juga mereka mempunyai satelit sendiri. Misalnya di internet juga di Google, ada 12.000 satelit di luar angkasa saat ini. Dan itu harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol, maka mereka akan bertabrakan. Salah satu kasus yang nyata, beberapa bulan yang lalu, yang salah satu satelit dari Telkom hilang, impact-nya apa? Sekitar 1 minggu kita tidak bisa menggunakan ATM. Semuanya ras. Karena tergantung pada satu satelit yang punya Telkom. Itu salah satu. Terima kasih. Halo. Halo? Pak Alex mau bicara tuh. Ya, baik. Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Belum. Ya, baik. Mungkin saya menambahkan. Saya pikir Saudara Denny, saya pikir dia tahu jawabannya itu. Jadi, saya ingin mau tambahkan saja. Ya, kita perlu tahu bahwa kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya antara tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, maka Alkitab mengajarkan bahwa bentuk dari bumi itu adalah bulat. Jadi kalau kita keluar dari konsep Alkitab, berarti itu semua tidak benar. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, bumi bulat ya berarti bumi luar. Kalau kita tidak percaya Alkitab lagi, berarti sudah. Kita mau percaya siapa lagi? Karena firman itu Allah itu sendiri. Firman itu Allah, Allah itu firman. Jadi kalau kita tidak percaya Alkitab, berarti kita percaya siapa? Nah, mungkin itu tambahan. Jadi intinya bahwa pelajaran ini, bumi itu bulat. Terima kasih dari saya. Ya, kalau ini makanya kalau saya tadi dari awal saya bilang kita pakai ini ya, kalau saya pola pikir, termasuk yang menulis pun ini juga para pimpinan kita yang menyelidiki. Soalnya ini kita langsung lompat di bumi datar soalnya, padahal kan ada tahapan-tahapan, penciptaan juga tahapan. Tapi sepertinya penasaran dengan bumi bulat atau datar, akhirnya kita sudah fokus ke situ. Nah, saya ikut menanggapi kalau tentang bumi datar atau bulat, dia akan melebar panjang. Ini akan ditarik mundur jauh kepada sampai ke penciptaan. Gitu. Kalau bumi bulat akhirnya tentang berputaran bumi berputar kemana, apa semuanya ini masih ada argumentasinya, tidak akan cukup pembicaraan kita. Tapi saya coba salingin. Bukan kita, kalau saya tuh mau belajar, bukan saya mau percaya A, B, C, D. Satu hal kalau kita balik ke sejarah, dan ini yang membunuh orang penemu pertama, termasuk Galileo Galilei, tentang bumi bahwa ini bumi bulat, gereja. Cuma karena kita tidak hidup di zaman ini. Teori gereja lah bahwa bumi ini tinggal di darat ya. Bukan bentuknya bulat. Bulat, tapi tinggal di darat yang rata. Nah, ketika teori bumi bulat ini, bumi bahwa ini ada bumi bergerak, berputar, itu di zaman, kalau tidak salah, mulai di zaman-zaman Galileo. Dia ditentang sampai dibunuh. Nah, sampai saat ini teori seperti itu. Tentang Brenner bilang tadi bahwa satelit, tentang yang Pak bilang tadi, itu ada semuanya sebenarnya bisa kita bicarakan dengan makanya saya bilang, saya tidak mau pikir teori bahwa ini datar, bahwa ini bulat. Saya mau pikir teorinya Alkitab apa. Gitu loh. Kalau ini sekali lagi, karena kita sudah bahas dan memang ini kalau tidak penting, kenapa sekarang ada di sekolah sahabat? Ini sangat penting. Nah, saya coba menjabarkan. Tadi sejarah ya, Alkitab. Saya pernah baca Alkitab dan masih ada sampai sekarang terjemahannya. Alkitab zaman dulu, di Alkitab bapak orang tua saya pernah baca.
Yesaya 40 menuliskan, mungkin jadi padanan yang sekarang, bahwa engkau yang bertakhta di lengkungan bumi. Ark. Saya cuma bahasa Inggris bodoh lah. Saya cuma ini. Tapi kalimat didefinisikan lengkungan bumi. Itu kalau tidak salah basic English. Coba lihat versi basic English. Ark, lengkungan. Nah, kalau memang juga kita bilang tentang bumi ini bulat atau di atas, ada kata atas. Di mana atasnya? Kalau ini memang kita hidup di kulit, yang maksudnya yang saya pertanyakan kulit buminya, seolah-olah kita hidup di dalam sebuah bola di kulit bumi yang ini kan. Saya boleh banyak bertanya tentang, termasuk yang benar bilang tadi, saya banyak bertanya. Kalau ini dia bumi, sebenarnya bumi berputar arah mana kalau begitu? Arah timur ke barat kah? Atau arah selatan ke utara? Apakah dia berputarnya melawan timur barat, barat timur dari selatan, atau bukan? Kalau dia berputar misalnya mengikuti matahari ini, melawan dari barat dia berputar ke timur sehingga kelihatan, kan matahari statis katanya, teorinya. Matahari tidak bergerak. Jadi kita yang berputar. Kalau kita berputar berarti ke timur, berarti itulah kelihatan matahari timbul dari timur, tenggelam ke barat. Oke, kalau pesawat dia dari timur berjalan ke barat, berapa cepat? Kalau pesawat dari barat berjalan ke timur, tidak mungkin sama cepatnya. Kalau saya ke Australia, saya ke Papua Nugini, apakah sama cepat dengan saya menuju Singapura? Sama cepat loh. Minimal saya sudah pernah naik kapal dan naik pesawat. Saya sudah pernah rasa. Mengenai pemenggalan setiap waktu, Indonesia tambah Indonesia Barat itu tidak pengaruh. Pengaruhnya jangka waktu. Pak Alex dari Papua ke sini berapa jam? Kalau tiba-tiba dari sini ke Papua, kenapa sama 4 jam? Kalau putarannya, nah, oke, itu makanya kita jadi panjang, jadi jauh kita berdiskusi. Saya ada pertanyaan satu lagi. Waktu Yosua, ini makanya bilang, apakah kiasan, apakah yang salah ini? Waktu Yosua perang di dalam kitab Yosua 10. Dia bilang, minta kepada Tuhan. Karena Israel sudah mau kalah dari perang, sore hari sudah mau tenggelam matahari. Waktu itu kalau perang malam tidak boleh, gelap gulita. Harus berhenti sedangkan Israel kalah. Jadi Yosua minta matahari tetap ada. Dia minta kepada Tuhan memberhentikan matahari saat itu. Karena salah, hampir sehari dia berhenti. Matahari di atas apa ada itu Hebron, apakah baru bulan di atas Ayalon. Yosua 10 kan tidak salah ayat 12. Yang saya mau tanya, saya bukan tentang ini. Apakah Yosua yang salah tanya atau Allah yang salah dengar sehingga yang dihentikan matahari, bukan bumi? Yang bergerak bumi atau matahari? Saya ada tanya ke beberapa pendeta. Jadi maksud saya mau pakai yang Alkitabiah. Saya ingin tanya itu. Gitu. Matahari bergerak, yang bergerak bumi atau matahari? Karena yang minta dihentikan mataharinya. Apakah Alkitab salah tulis? Apakah Yosua salah ngomong? Atau Allah salah dengar? Jadi ada banyak pertanyaan tentang nikah. Tapi ini ternyata dasar dari pondasi. Karena dibilang, ini pondasi. Kita harus benar-benar belajar lagi dan belajar. Saya bukan tidak mau pakai teori ini. Saya mau pakai teori yang sekarang teknologi dan semuanya yang sejajar dengan Alkitab. Bukan saya pakai teori dari luar untuk ini ke Alkitab. Gitu. Karena Alkitab yang membenarkan seluruh alam semesta. Bukan alam semesta yang tadi katanya kalau kita belajar teori Darwin, kita cari Darwinnya. Oh, enggak mungkin. Ya kan? Karena begini yang saya bilang tadi, yang puitis tadi, ada banyak ayat di Alkitab, ada ini yang sekali lagi saya tambahkan. Banyak ayat mengatakan langit bergulung ketika kuasa Allah datang. Digulung seperti kain.
digulung seperti kain. Langit doang, dasar tidak. Apakah itu puitis atau apa? Saya cuma ingin menanyakan supaya kita jangan sampai ayat juga yang pendeta bilang tadi 49 ini sudah jadi dasar, sehingga yang ayat yang lain akan sangat bertentangan, termasuk cerita Yosua. Karena kalau kita langsung pakai bulat, kita harus bisa menjelaskan final. Gitu. Jadi panjang kalau ini. Makanya tadi sebenarnya dari setiap hari Minggu, Senin, tapi di Minggu juga sudah ditulis rupanya. Ini perbincangan yang bukan sekedar teori yang masuk ini, macam cerita sahabat lunar atau apa. Ini bisa mengguncang pola pikir, karena selama ini memang begitu. Saya dari kecil, dari lahir tentang bahwa bumi bulat, tapi banyak juga yang jadi dipertanyakan. Saya cuma contoh tadi, kalau bumi bergerak, karena tadi kata Brenner bilang bumi berputar kemana? Timur ke barat, utara ke selatan, selatan ke utara, barat ke timur, atau berputar? Itu yang kita mau tanya. Salah satu, kalau memang bumi berputar, berarti bergerak. Itu kan? Itu yang saya ingin, kalau memang diskusi, akhirnya kita jadi panjang kita membahas. Saya pakai Alkitab saja. Itu yang saya ingin tanya, karena Alkitab menceritakan seperti itu. Nah, jadi adakan banyak pertanyaan. Saya pikir bukan untuk debat, tetapi kita mencari yang paling tepat, yang paling masuk sesuai dengan iman kita, gitu. Baik, terima kasih Saudara Glenn sudah tambahkan. Mungkin ada saudara yang lain mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Mengenai saya nggak tambahkan mengenai bumi datar, karena sepertinya tadi sudah lengkap ya, yang disampaikan oleh Bang Glenn juga sudah cukup mengakomodir semua. Saya tadi hanya tertarik mengenai penciptaan dalam budaya lain. Kebetulan saya suka sekali membaca atau mengetahui berbagai macam hal mengenai sejarah. Di sini kalau kita lihat ada cerita di dalam Epik Atrahasis. Epik Atrahasis itu adalah kalau disebutkan di dalam sejarah itu di kitab-kitab kuno ya, itu adalah Wiracitra Atrahasis. Nah, di situ kan disebutkan bahwa penciptaan manusia itu berasal dari kita ini adalah sebagian dari tanah liat yang dicampur dari darah dan daging para dewa yang ditiupkan oleh mereka. Namun di sini disebutkan bahwa ada beberapa banyak konflik di dalam etimologi penciptaan menurut sesuai dengan Wiracitra Atrahasis ini. Kenapa di situ disebutkan konsep penciptaan menurut kitab-kitab kuno itu sedikit berbeda dengan memang berbeda dengan konsep penciptaan menurut Kejadian, gitu kan? Dan kalau di sini kan ada di dalam budaya lain. Saya mau menarik sedikit, Pak, boleh tolong ini? Di dalam budaya kita ya, khususnya saya di dalam budaya dari asal saya, kebetulan saya berasal dari suku Baduy. Ayah saya, kakek saya asli suku Baduy. Kami berasal dari suku Baduy luar. Di dalam suku Baduy, etimologi penciptaan itu suku Baduy itu disebut juga orang Kanekes, dan di dalam suku Baduy kami mempercayai Tuhan itu ada konsep Tritunggal juga, di mana di situ disebutkan bahwa Tuhan itu disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, yaitu Batara Tunggal, dan sebagai juga bertindak sebagai penguasa alam, Batara Jagat, dan adalah sosok yang gaib, Batara Sedaniskala. Jadi bisa disebutkan itu adalah sebuah konsep Tritunggal mungkin kalau di dalam etimologi Kristiani. Dan di situ kurang lebih kalau di dalam budaya suku Baduy, di mana kita tahu bahwa suku Baduy itu mungkin terkesan tidak memiliki sebuah agama. Baduy itu sendiri memiliki kepercayaan, itu adalah hal yang mereka percayai sebagai sebuah agama. Walaupun mungkin
mereka pada akhirannya mereka dekat dengan lebih dekat dengan ajaran-ajaran yang dianut oleh umat Muslim. Jadi kurang lebih saya mau menambahkan di dalam budaya suku lain di negara kita ini, terutama di dalam suku Baduy itu percaya bahwa penciptaan itu pun berasal dari Tuhan. Namun dalam konsep juga Allah itu dalam konsep Tritunggal seperti itu gitu. Jadi itu yang sedikit saya mau tambahkan ya untuk konsep penciptaan dalam budaya lain di suku-suku yang ada di Indonesia. Itu tadi. I have been muted. Terima kasih Saudari Thalia. Bahkan inilah yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya. Ada yang sisi positif dan ada yang sisi negatifnya juga. Ya, di mana di sementara penciptaan mereka menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah, tapi di sisi yang lain kita menemukan adanya ajaran-ajaran yang sedikit menyimpang, bahkan menuntun kepada kekeliruan, ya, di mana adanya ajaran-ajaran mitos atau ajaran spiritisme, ya, itu yang menjadi problema di zaman sekarang ini. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudari sekalian, karena saya pikir pelajaran kita ini juga cukup dalam untuk kita pelajari, dan kita selalu diarahkan kepada penciptaan sebagai pondasi ya yang benar. Penciptaan atau kejadian 1 dan 2 adalah sebagai dasar doktrin kita yang benar, bahwa Allah sebagai pencipta. Mungkin ada saudara-saudari sekalian. Baik, bila mana tidak ada, karena mungkin waktu kita juga sudah cukup membahas di sana, kita boleh kembali nanti pelajari pelajaran kita. Mungkin kalau ada waktu, kita boleh berdiskusikan bersama. Semoga melalui pelajaran ini, kita boleh semakin mengetahui tentang kasih Tuhan bagi kita. Ya, saya lihat sebenarnya pelajaran kita ini dibuat karena kita sedang menghadapi ajaran-ajaran dari luar tentang adanya ajaran bahwa waktu penciptaan, bahkan di Kristen sendiri, bahwa seperti saksi Jehovah yang mempunyai Alkitab yang sama dengan kita, mereka meyakini penciptaan itu masih berlanjut sampai sekarang. Penciptaan itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi penciptaan itu mereka membantah tidak real, hanya 6 hari penciptaan. Ini yang mereka tentang, ya. Dan ini kita sedang menghadapi ajaran-ajaran seperti itu, ya, waktu penciptaan, termasuk teori Darwin, termasuk juga adanya kitab-kitab kekafiran yang menyatakan tentang penciptaan bumi dan penciptaan manusia. Tapi yang mengarah kepada seringkali mengarah kepada tidak percaya tentang Alkitab. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Semoga dengan pelajaran ini kita dikuatkan, tetap setia di dalam Tuhan. Tetap setia. Bila mana kita membaca, sebenarnya pelajaran ini sudah cukup untuk bagi kita mengerti dari pelajaran ini. Ya, tetapi bila mana nanti ada waktu yang baik, boleh kita nanti berdiskusi. Karena seperti yang saudara Glenn tadi sampaikan, cukup panjang untuk berdiskusikan ini. Karena menyangkut bumi luas, bahkan menyangkut waktu cukup luas. Tapi terima kasih atas partisipan dari saudara sekalian. Saudara Brenner Sasela tadi sudah memberikan kesaksian luar biasa. Terima kasih. Dan juga Pak Alek, dan juga saudara Denny dan saudari Thalia dan Bang Glenn, dan kita semua diberkati dalam Tuhan. Ini mungkin diskusi sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada pemimpin. Saya ingin ini, tolong kita mungkin ini cari tahu kira-kira sebenarnya
karena ini menyangkut penciptaan supaya ini apa sebenarnya posisi gereja kita terhadap teori yang dibilang Darwin dan berhala tadi semua ini. Tapi kebetulan kita sudah bahas yang tadi, gereja Advent berposisi di mana supaya kita mau iman ini. Saya enggak bilang kita di datar atau bulat atau apa, justru kita sedang mencari posisi benar. Apakah seperti kata sekolah sahabat kita benar-benar di tadi datar atau tidak, atau bagaimana supaya ketika teori, kalau memang ini teori datar ini dia seperti dia bilang tadi bukan, pasti akan banyak minta penjelasan banyak dari karena kan dia akan panjang. Itu harus ada penekanan yang apakah melalui, soalnya saya maaf ya, kalau tidak salah saya buka ini tulisan sekolah sahabat khusus di hari Rabu ke Kamis tentang bumi datar, tidak ada catatan Ellen White di atas itu. Walaupun Ellen White cuma terang kecil, tapi menerangkan. Tapi dari Alkitab kan ayat kita udah baca. Nah, penekanan-penekanannya itu maksud saya, ketegasan dari gereja kita, supaya kita ada patokan iman. Gitu. Kalau memang betul seperti yang itu, ya kita akan sangat mendalami itu. Seperti ketika kita ditanyakan sama yang lain, kita akan bilang bahwa, misalnya yang datar ini, kelemahannya di sini, sini, sini. Yang bulat, kekuatannya di sini, sini. Gitu. Tapi jangan sampai, maksud saya, pola ilmu dari luar kita bawa masuk menguasai Alkitab langsung di posisi yang salah satu. Justru kita pakai Alkitab untuk menjelaskan kedua pola. Itu misalnya yang menentang atau yang tertentang. Itu maksud saya. Harus ada kajian yang apa sehingga kita jadi tahu, karena ini sekolah sahabat menjelaskan begini. Saya rasa seluruh Advent seluruh dunia sekarang sedang berdebat dengan ini. Kalau ini dibiarkan, yang mengangkat dari GC sendiri. Sementara tidak ada ketegasan posisi. Apakah cuma ketegasan dalam Yesaya 40 tadi? Sementara ada ayat lain seperti saya bilang ayat yang tadi harus dipertanyakan. Itu maksud saya harap pendeta kita coba cari tahu keluar di dalam lingkungan yang lebih tinggi, yang lebih paham, lebih jago dari kita tentang pola-pola ini, sehingga kita dari Advent bisa dapat pegangan iman khusus pembahasan yang tadi. Baik, terima kasih. Baik, apakah kita sudah akhiri diskusi sekolah sahabat kita? Ya, sudah boleh, mungkin lain waktu nanti kita boleh berdiskusi lebih panjang. Untuk diskusi sudah skip dulu. Seperti saudara Glenn katakan tadi, kita boleh belajarlah, kita boleh lebih dalam mempelajarinya nanti ada waktu kita berdiskusi dengan baik ya. Yang menarik itu pendeta. Baik, terima kasih pendeta dan juga semua yang berpartisipasi di dalam diskusi sekolah sahabat. Mungkin nanti kita akan temukan waktu lagi ya pendeta ya, karena tadi topik yang dilemparkan Bang Glenn sangat menarik juga bagi kita untuk pelajari, dan di lain kesempatan kita akan pelajari bersama-sama. Baik, kita akan nyanyikan lagu tutup di diskusi sekolah sahabat kita dari lagu Sio nomor 292, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang, dan akan dilanjutkan dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Bang Glenn ya Bang Glenn. Bila kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih
kasih Tuhan padamu? Apakah berat hatimu seterisau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkatmu meski hatimu berat. Kau kan bergema dan tak lagi pernah hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang berharta, ingat lebih indah harta di surga. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan mau berikan, dan malaikat Tuhan juga mau jaga, menjaga sepenuhnya di dalam dunia. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu, lihatlah kasih Tuhan padamu. Baik, doa tutup akan dipimpin oleh Bang Denny. Bang Glenn. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih Engkau sudah menjaga kami, memberkati kami sepanjang sabat. Kami telah berdiskusi lewat acara diskusi sekolah sahabat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapat berkat, mendapat pengetahuan. Walaupun banyak yang menjadi pertanyaan, yang banyak menjadi kan kami untuk berpikir, tapi semoga ini menjadi motivasi kami untuk belajar lebih banyak, untuk mengenal Engkau dengan kemahabesaran Engkau Tuhan. Kami hanya manusia yang berdosa, yang punya pemikiran terbatas. Dalam diskusi kami tadi, apabila ada yang salah, apabila ada yang tidak berkenan kepadamu, mohon ampuni kami Tuhan. Sehingga apa yang kami belajar yang baik dan benar bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bapa di surga, tambahkanlah pengetahuan kami tentang Engkau Tuhan. Doronglah kami Tuhan lewat Roh-Mu yang suci supaya kami lebih ingin dan selalu mau belajar tentang Engkau Tuhan. Termasuk apa yang telah kami bahas tadi. Bapa di surga, acara selanjutnya, acara khotbah kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon penyertaan-Mu agar kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing lewat ibadah online ini. Kami bisa beroleh berkat daripada-Mu, kami bisa memperbaiki cara beribadah kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih atas doa tutup di diskusi sekolah sahabat yang udah dibawakan oleh Bang Glenn. Baik, kita akan lanjutkan di acara inti kita, yaitu di kebaktian sahabat. Namun sebelumnya kita akan awali dengan ayat bersahutan. Ayat bersahutan yang akan dibawakan oleh Bang Brenner ya. Boleh Bang Brenner bawakan ayat bersahutan kita yang diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Halo Bang Brenner. Where's that guy? Halo.
Oh, dia masuk dalam ini. Halo Bang Brenner, bisa terdengar suaranya? Oke, baik. Nggak ada respon ya? Mungkin nggak terdengar atau gimana? Ayat bersahutan kita akan diambil dari Matius 8, ayat 23 sampai dengan 27. Saya akan bacakan dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Saya bacakan ayat yang ganjil dan partisipan akan bacakan ayat yang genap. Dan di ayat 27 kita akan bacakan secara bersama-sama. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Selanjutnya ayat 24. Setelah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27 akan kita bacakan bersama-sama. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Baik, doa syafaat akan dibawakan oleh Kamar ya. Nggak ada Pak Alex. Oke, doa syafaat karena di sini tadi rencananya kita akan tunjuk Pak Alex untuk untuk bawakan doa syafaat. Namun karena nggak ada Pak Alexnya mungkin keluar ya karena koneksi atau bagaimana. Boleh doa syafaat dibawakan oleh Sakinah. Semua dari kita yang bisa bertelut boleh kita semua bergabung untuk berdoa bersama-sama dengan bertelut. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, ya Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang mempunyai seluruh alam semesta, yang selalu mengasihi kami, Maha Sempurna Tuhan kami. Kami bersyukur kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah Sabat dan kami sudah diskusi, kami sudah belajar akan firman Tuhan, bagaimana dasar penciptaan sangat penting untuk kami pelajari, biarlah apa yang sudah didiskusikan bisa jadi berkat bagi kami, dan kami selalu mengingat akan kebesaran Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan kami semua. Tuhan Yesus, kami akan menikmati berkat Tuhan di ibadah khotbah. Kiranya Tuhan berikan hati pikiran kami saat ini fokus hanya kepada Tuhan Yesus dan membuang segala pikiran duniawi kami, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah Bapa memimpin anak Tuhan yang akan membawakan firman, yang akan membawakan khotbah. Kiranya Tuhan berkati agar bisa berkhotbah dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja Kalibata City. Tuhan berkati dimanapun berada, yang mungkin belum sempat join, kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan, baik koneksi internet maupun waktu. Tuhan berikan kesempatan supaya di ibadah berikutnya boleh join, dan kami yang sudah join di sini juga Tuhan boleh berkati. Tuhan berkati Kak Winda yang juga saudari Christine yang mungkin akan segera melaksanakan persalinan. Kiranya Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan lancar prosesnya dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga
Akan saudara-saudara kami yang lain mungkin sedang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Dalam kekurangan, Tuhan boleh tolong. Dan kami semuanya dalam pekerjaan masing-masing, kesehatan masing-masing, Tuhan selalu berkati dan cukupkan. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan berikan kami berkat. Biarlah Tuhan tuntun kami, pribadi kami, pikiran dan sikap kami, supaya kami tetap setia dan tetap tulus dalam pelayanan Tuhan, dalam sabar menanti akan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, selalu mendengar bahkan menjawab doa kami. Mohon ampuni pelanggaran dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan ayat inti. Akan lanjutkan inti dari kebaktian sahabat kita pada sahabat hari ini, yaitu dengan mendengarkan renungan sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta. Namun sebelumnya ada ayat inti yang akan dibacakan oleh Kak Moren. Ayat inti khotbah kita pada sahabat pagi ini terdapat dalam Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Terima kasih Kak Moren atas ayat inti yang sudah dibawakan, dan kita akan segera mendengarkan khotbah sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta Andi Sinaga. Waktu dan tempat dipersilakan pendeta. Baik, selamat sahabat, saudara-saudari sekalian. Selamat sahabat. Bisa terdengar jelas suaranya? Baik, pada sahabat ini yang kudus ini kita akan belajar sedikit akan firman Tuhan. Sengaja mengambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Tentunya ayat ini adalah ayat yang lazim kita mendengarkan di jam-jam khotbah. Dan mungkin saya adalah yang kesekian kalinya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Tapi adapun firman Tuhan ini saya bawakan kepada kita dengan maksud supaya Tuhan yang sudah berjanji memberkati kita tetap akan memberkati dalam perjalanan hidup kita sambil menantikan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, saya mengundang kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami puji dan permuliakan nama Tuhan pada jam ibadah yang kudus ini Tuhan. Sekalipun kami berjauhan antara satu dengan yang lain, oleh karena adanya suatu wabah yang melanda dunia ini. Tetapi kami percaya kami telah diikat di dalam satu kepercayaan, satu iman dan satu pengharapan bahwa Tuhan akan segera datang untuk menjemput kami dari bumi yang penuh dengan penderitaan ini. Dan kami diangkat menjadi anak Tuhan dan yang akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, sementara badan ini boleh berlanjut, kalau nama Tuhan dipermuliakan, sertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Urapan Tuhan menjadi bagian kami semua, sehingga firman ini benar-benar menjadi berkat kepada kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah pengharapan dan doa kami yang kami persembahkan melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat sahabat buat kita semuanya. Saudaraku yang kekasih, pada tahun 2018 yang lalu, tepatnya tanggal 18 Juni, ada suatu kejadian atau musibah yang menimpa di Pulau Samosir atau Danau Toba. Di sana terdapat, dan mungkin saudara telah mendengarkan beritanya, suatu kapal motor ya Sinar Bangun tenggelam, dan dikatakan ada 3 mayat yang ditemukan dan 21 orang
selamat, tapi ada sekitar 164 orang hilang bersama dengan kapal sendiri tenggelam dan 164 orang hilang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika ditelusuri kenapa bisa terjadi kapal ini karam atau kapal ini tenggelam, rupanya melalui kesaksian orang-orang yang selamat dari mara bahaya ini, yang 21 ini, mereka bersaksi bahwa pada waktu itu di samping cuaca yang buruk, ternyata muatan kapal itu berlebihan. Muatan kapal itu hampir 5 kali dari muatan standar atau normalnya. Ketika kapal itu sedang berlayar dengan cuaca yang kurang bersahabat dan ombak yang saksi mata menuturkan kemudi kapal itu 3 kali tersentak dan mereka terombang-ambing sekitar 3 kali, ya. Kemudian kapal tersebut terbalik. Korban dikatakan mereka berusaha untuk berteriak. Mereka berusaha berjuang keluar, masuk, dan keluar dari jebak oleh karena kapal tersebut telah terbalik. Seorang ibu menuturkan ketika dia mau menyelamatkan anaknya, ini seorang ibu yang selamat dari karam tersebut. Ketika dia mau menyelamatkan anaknya, dia melihat betapa susahnya untuk menyelamatkan mereka. Karena orang menginjak satu dengan yang lain demi keselamatannya. Mereka, bahkan ibu ini menuturkan, dia melihat ada anak-anak yang hancur diinjak-injak ketika orang mau menyelamatkan diri masing-masing. Mereka diinjak-injak oleh penumpang-penumpang yang lain. Begitu tragisnya musibah yang melanda pada waktu itu dan memilukan. Hampir kurang lebih 3 bulan pencarian dilaksanakan sampai sekarang ini oleh karena kapal tersebut tidak bisa diangkut atau diangkat dari dasar danau, maka dibuatlah satu monumen di sana untuk memperingati karamnya kapal Sinar Bangun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya seorang pengemudi atau nahkoda kapal, mereka sesungguhnya sudah ditahukan sebelum dikeluarkan SIM untuk membawa atau seorang nahkoda, mereka sudah diperlengkapi dengan aturan-aturan dan prosedur sebenarnya untuk berlayar. Sebagai seorang nahkoda kapal, mereka harus bertanggung jawab atas keselamatan dari para penumpang. Mereka harus yang lebih terakhir untuk keluar dari kapal ketika kapal mengalami masalah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tenggelamnya kapal Sinar Bangun ini oleh karena nahkoda kapal tidak mengikuti prosedur yang sudah disampaikan pemerintah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita mengacu kepada firman Tuhan di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai 27, dikatakan dalam ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Pada waktu itu dikatakan Yesus telah habis menyelesaikan pelayanannya. Yesus hendak memisahkan diri karena dia merasa lelah melayani orang-orang sepanjang hari. Dia sibuk dalam mengajar dengan khotbah. Dia sibuk dalam menyembuhkan orang. Dia sibuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain.
ditambah lagi dengan menghadapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada pada zaman itu. Itu sebabnya ketika mereka sedang berlayar, dikatakan Yesus sedang tertidur. Ayatnya yang ke-24 dikatakan, yang sebagai ayat inti bagi kita, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah tentang pelajaran ini? Kita boleh pelajari bahwa yang pertama, bahwa badai pencobaan bisa datang kapan saja. Melalui firman Tuhan ini dikatakan sekonyong-konyong, kapan saja bisa terjadi datang mara bahaya. Seperti halnya kapal Sinar Bangun. Bisa jadi mereka selama ini melakukan pelayaran tidak sesuai aturan. Tetapi pada hari yang nas itu tanggal 18 Juni 2018, tepat pukul 17.30 mereka tenggelam. Tiba-tiba, hanya sepersekian detik, hanya seberapa jam, menghantam apapun, sehingga tidak mampu membuat kita putus asa. Seringkali pencobaan ini datang tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal dengan pencobaan. Tidak ada baik miskin, baik kuat, baik kaya, semua terkena dengan musibah-musibah yang ada di bumi kita sekarang ini. Kita tidak terlepas dari pandemik yang sedang terjadi sekarang ini, saudaraku. Di mana pandemik corona yang datang tanpa diduga. Satu masalah belum selesai, seringkali masalah yang lain telah muncul kembali. Ketika masalah corona datang, banyak umat Tuhan, banyak orang tidak mendapatkan lagi pekerjaan. Orang yang kita cintai, yang kita kasihi, tidak bisa berdekatan satu dengan yang lain. Orang yang kita sayangi, ada juga bisa jadi mengkhianati kita. Bahkan krisis keuangan, bank menyita aset kita. Banyak yang tidak sanggup menghadapi situasi. Akhirnya banyak orang juga yang putus asa, depresi, dan bahkan seringkali menyalahkan Tuhan. Pertanyaan, apakah Tuhan yang membuat pencobaan ini? Apakah Tuhan menginginkan kita menderita di muka bumi ini? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam ayat ini dikatakan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kenapa ada pencobaan ini? Tuhan hanya mengizinkan barangkali Bapak Ibu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bisa jadi masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita merasakan pencobaan yang luar biasa. Mari dekatkan diri kepada Tuhan. Mari
berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita diberikan jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Pelajaran yang kedua dari ayat inti kita, sekonyong-konyong datang angin. Kita boleh dapat pelajari, jangan mengandalkan kekuatanmu saat engkau menghadapi badai pencobaan. Kita boleh mengetahui pelajaran tentang Andreas dan murid-murid Yesus yang lainnya. Mereka adalah ahli di bidang katakanlah perlautan, oleh karena mereka seorang nelayan sebelum dipanggil menjadi murid atau pelayan. Dulunya mereka adalah orang-orang nelayan. Mereka biasa hidup di danau. Mereka mahir mengemudikan perahu dengan selamat, meskipun melalui angin ribut. Tidak menggunakan kompas, namun tahu di mana jalan pulang. Ini yang mereka sedang lakukan waktu sebelum menjadi murid Yesus. Namun, pada malam itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman mengingatkan kita, hancurlah harapan mereka ketika mereka melihat perahu mereka telah penuh dengan air. Mereka telah mencoba mengandalkan kekuatan, kemampuan, pengetahuan, kepintaran, bahkan kehebatan dan kekuatan lainnya yang ada dalam diri mereka. Namun, yang terjadi justru adalah kesia-siaan. Mengapa? Karena mereka lupa ada Yesus di dalam perahu. Ya, itu disampaikan di dalam buku Alfa Omega, Kerinduan Segala Zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran yang ketiga, ketika masalah datang, sekonyong-konyong datang. Pelajaran yang ketiga kita dapatkan, walaupun ada Yesus di dalam perahu, bukan suatu jaminan bahwa hidup kita tidak akan mengalami badai pencobaan. Ya, bisa jadi kita sudah menerima kebenaran, tetapi kita boleh ketahui, tidak ada orang yang kebal terhadap pencobaan di dunia ini. Kita boleh melihat dan kita sudah pelajari tentang kehidupan Ayub. Seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Namun diizinkan Allah kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dan kita mengetahui bahwa dia mengidap penyakit dalam sekejap, hanya sebentar. Juga seorang hamba Tuhan, Yusuf, dia adalah seorang yang jujur, benar di mata Tuhan. Dia adalah setia dan takut akan Tuhan. Tetapi dia menghadapi pencobaan, baik terhadap saudara-saudaranya, baik juga terhadap istri Potifar. Ya, ini yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tidak lepas dari pencobaan. Bahkan kita mengetahui Yesus sendiri telah mengalami, ya, Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, namun menghadapi pencobaan juga. Allah tidak pernah berjanji jika kita mengikut Dia, maka kita tidak akan menghadapi masalah dan pencobaan. Tetapi Allah berjanji kepada kita, di setiap pencobaan yang kamu hadapi, Aku akan selalu ada bersama dengan kamu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pelajaran yang keempat yang akan saya bagikan pada siang hari Sabat ini dikatakan, pelajaran untuk memanggil Yesus, maka Ia akan menolongmu.
Matius 8 ayatnya yang ke-25 dan 26 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Murid-murid itu akhirnya menyadari bahwa keahlian, kehebatan, dan kepintaran mereka tidak dapat memberikan keselamatan bagi mereka dan kepada mereka. Ya, tetapi Tuhan menolong mereka dan berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Apakah Yesus tetap tertidur? Kerinduan segala zaman halaman 360 dikatakan, belum pernah ada suatu jiwa pun yang berseru-seru dilalaikan olehnya. Firman Tuhan menyatakan, tidak pernah, belum pernah ada satu jiwa yang berseru-seru kepada Tuhan dilalaikan olehnya. Kristus boleh saja sibuk dengan begitu banyak pekerjaan di dunia ciptaannya ini. Namun saat Anda berteriak minta tolong, Dia tidak pernah menutup telinganya. Mari, sampaikan kepada Tuhan setiap pergumulan saudara, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam penghidupan, dalam keyakinan. Mari datang kepada Tuhan, sampaikan, teriakan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar teriak kita sesuai dengan firman Tuhan melalui kerinduan segala zaman halaman 360. Katakan, belum pernah ada satu jiwa yang berseru-seru kepadanya dilalaikan olehnya. Mari serukan saudara sekalian. Ada dua hal yang Yesus tegur waktu sesudah mereka tidak percaya tentang Yesus. Dikatakan seperti ini, murid-murid Yesus tidak, murid-muridnya, yang pertama dia menegur murid-muridnya. Yesus tidak marah karena mereka membangunkannya, bukan. Namun Yesus marah karena ketakutan murid-muridnya. Yesus menegur murid-muridnya dengan keras, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Bagaimana dengan orang yang takut, saudaraku sekalian? Dikatakan, tidak ada mukjizat yang akan terjadi bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, yang hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua, Yesus menegur angin dan danau. Yesus menegur angin dan danau itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Semua ia dapat lakukan dengan ucapannya. Katakan dalam Matius 8 ayat 27, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kita yang sudah mempelajari tentang kehidupan Yesus, kita mengetahui Yesus Kristus adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yesus bisa melakukan apa saja atas alam semesta ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana Yosua berdoa supaya matahari berhenti. Katakan, dia bisa mengatakan kepada matahari untuk mundur beberapa langkah. Dia juga bisa membuat hujan tidak turun, sebagaimana kita pernah membaca tentang doa Nabi Elia. Dan juga dia bisa berkata kepada batu untuk mengeluarkan air. Itu bisa kita dapatkan kisahnya di kitab Keluaran oleh Musa. Dia bisa membuat laut terbelah. Ya, ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Siapa yang melakukannya? Adalah Yesus. Dia juga bisa melakukan segala perkara untuk kebaikan umatnya. Kita harus tandai ini. Dilakukan satu perkara untuk
kebaikan umatnya. Kerinduan segala zaman halaman 361 mengatakan seperti ini. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar, serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian. Kita lupa bahwa berharap pada kekuatan yang kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Kristus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan menatap dengan sia-sia, walaupun Ia dengan sedih menegur kita karena kurang percaya dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri. Ia tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan. Dilanjutkan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 362 dikatakan seperti ini. Di darat, di lautan, jikalau kita mempunyai Yesus sebagai penuntun atau sebagai pemimpin di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan memenangkan laut kehidupan serta melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadikanlah Yesus sebagai pemimpin dalam hidupmu, maka Ia akan mengantarkanmu dengan selamat melewati setiap badai pencobaan hidup ini. Saudara sekalian, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya Yesus tetap menjadi pemimpin kita untuk melalui masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pendeta atas renungan sahabat yang telah dibawakan dengan baik. Biarlah renungan tersebut boleh menguatkan masing-masing dari kita dan saudara-saudara kita juga di luar sana, baik yang mendengarkan maupun belum ada di sini juga, mungkin bisa kita sampaikan, terutama di masa-masa berat seperti sekarang ini. Kita akan tutup perbaktian Hari Sabat kita. Nanti kita akan didoakan oleh pendeta yang akan membawakan doa tutup dan doa berkat. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu tutup yang diambil dari lagu Sion nomor 224 dengan judul Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Kita akan nyanyikan semua ayat 1 sampai dengan 3. Nomor berapa? Lagu Sion nomor berapa? 224. Apa kita hidup dekat Yesus? Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa, maka kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita hidup menyatakan
perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus. Sudah. Kita satukan hati kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada hari Sabat yang kudus ini, kami boleh berbakti bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Kalibata sini. Di atas semua perbaktian kami ini Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah penuh dengan kekurangan. Kami memohon pengampunan Tuhan, tetap menjadi bahagian kami, supaya ibadah kami ini dikuduskan, menjadi puji-pujian dan bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Datangkan berkat dan sukacita bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di Kalibata City. Tuhan memberkati melalui pelajaran sekolah Sabat yang sudah kami pelajari, melalui pujian dan doa yang disampaikan umat-umat Tuhan dari Kalibata City. Semoga ini mengikat kami lebih dekat kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadikan Tuhan menjadi jurumudi kami untuk melalui hari-hari, bahkan melalui pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kami. Khususnya pandemi yang sedang terjadi masa-masa sulit sekarang ini. Kami boleh mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dan juru selamat kami, sehingga kami boleh tiba di seberang dengan sehat dan selamat. Oh Bapa di surga, kami berdoa secara khusus kepada semua umat Tuhan yang ada di Kalibata City Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, mulai dari anak-anak si dalam kandungan, Tuhan memberkati. Dari kami, Christine dan juga Winda, dekat ini akan melahirkan anak-anak. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh bersalin dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan, berkat sukacita bagi keluarga dan juga bagi jemaat Tuhan di Kalibata City. Diberkati semua umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati juga anak-anak Tuhan yang masih dalam pertumbuhan mereka, anak yang masih kecil, dan yang masih dalam pendidikan. Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka. Diberkati dalam kesehatan. Kami boleh melalui hari-hari masa-masa sulit ini dengan sehat dan selamat. Oleh karena Tuhan yang menopang dan menuntun dan menjaga semua anak-anak kami yang masih kecil. Orang-orang muda kami Tuhan, yang penuh dengan pengharapan dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, sehingga orang-orang muda kami diberkati dalam Tuhan, dijauhkan dari pencobaan-pencobaan dunia sekarang ini, khususnya pergaulan-pergaulan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang muda kami diberkati di dalam Tuhan. Mereka senantiasa diarahkan kepada jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kelak mereka boleh menjadi tiang-tiang gereja di jemaat Tuhan di Kalibata City. Dan doa dan harapan kami, biarlah mereka menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya hari ini, tetapi orang-orang sukses juga di masa-masa yang mendatang ini. Tuhan memberkati juga para orang tua. Tuhan, bila mana di antara kami merindukan buah hati anak-anak yang datang daripada Tuhan, Tuhan memberkati buah kandungan, Tuhan memberkati suami dan istri, sehingga umat-umat Tuhan ini diberkati dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga dalam pekerjaan semua umat-umat Tuhan, dalam pelayanan. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka, sehingga tercukupi kebutuhan semua umat-umat Tuhan, dan diberkati juga dalam kesehatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai tanda kepemilikan Tuhan bagi mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari
engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah pengharapan doa kami, Tuhan. Kami datang bersama dengan umat-Mu di Kalibasa City, mempersembahkan doa ini melalui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas doa berkat yang sudah diberikan untuk kami. Dan kita sudah mengakhiri kebaktian sahabat kita di hari Sabat tanggal 30 Mei. Kita akan masuk di Sabat mendatang ya, dengan pastinya dengan partisipan yang mudah-mudahan lebih banyak lagi. Dan terima kasih semuanya karena sudah stay dari awal hingga akhir. Terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta, Opung, Isya. Selamat Sabat semua. Selamat Sabat Bang Denny, Bang Glenn. Lalu selamat Sabat Sakina, Kamoren. Sabat ini datang. Kelihatan.